Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan bab kemagnetan, terutama pada hukum biosafar, untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika 2. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Alif Anandito Bagus Rekotomo, sebagai salah satu perwakilan kelompok ini, yang beranggotakan Satria Wasisa, Fadilah Ilyas, dan juga Rafael Aryo. Langsung saja kita masuk ke bab tersebut. Medan magnet. Medan magnet merupakan medan vektor yang artinya selain memiliki besar medan, juga memiliki arah. Ada dua jenis sumber magnet yang menghasilkan medan magnet. Yang pertama, sumber alamiah. Contohnya, kutub utara dan juga kutub selatan bumi magnet batangan. Yang kedua, sumber buatan. Contohnya, dapat dibuat dengan mengalirkan arus listrik pada suatu lilitan kawat. Pada tahun 1820, Oersted menemukan bahwa arus listrik yang mengalirkan pada sebuah penghantar dapat menghasilkan efek-efek magnetik. Fenomena ini dapat ditunjukkan dengan melihat adanya penyimpangan arah jarum kompas bila didekatkan pada penghantar berarus. Selanjutnya, arah medan magnet. Nah, arah medan magnet. Yang pertama, arah medan magnet akibat arus listrik dapat ditentukan dengan menggunakan aturan kaidah tangan kanan. Jadi seperti ini. Ya. Arah 1, ulang cut yuk. Arah I ditujukan dengan arah ibu jari. Sementara arah perputaran keempat jari lainnya, yang ini, merupakan arah medan magnet yang dihasilkan. Yang kedua, arah medan magnet di sekitar magnet batangan berarah dari utara menuju selatan. Lalu, bagaimana cara menghitung besar medan magnetik yang ditimbulkan oleh arus listrik tersebut? Seperti yang saya presentasikan tadi, menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari sebagai arah I atau arus listrik, sementara keempat jari lainnya sebagai arah medan magnet. Penelitian Oersted tentang medan magnetik dilanjutkan oleh ilmuwan lain yang bernama Jean-Baptiste Biot dan Felix Savart. Keduanya dapat menentukan besarnya medan magnetik yang ditimbulkan oleh kawat berarus pada suatu jarak tertentu. Temuan ini dikenal sebagai hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart merupakan persamaan yang digunakan untuk menghitung medan magnetik yang dihasilkan oleh kawat berarus listrik. Hukum ini digunakan untuk menentukan medan magnetik B di sembarang titik P pada sebuah kawat. Biot dan Savart menyatakan bahwa besar medan magnetik sebagai berikut. Yang pertama, berbanding lurus dengan arus listrik atau I, berbanding lurus dengan panjang elemen kawat penghantar atau DL, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik itu ke elemen kawat penghantar atau R kuadrat. Yang terakhir, berbanding lurus dengan sinus sudut antara arah arus dan garis penghubung titik itu ke elemen kawat penghantar. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, nama saya Rafael Aryo. Saya akan menjelaskan tentang soal nomor 2 itu.
bagi saya adalah tentang yang menggunakan konsep gerak yang lurus, yang kawatnya harus tetap lurus. Nah, awal-awal saya akan membagi dengan B1 dengan B2. Yang di sini adalah B1. Nah, untuk B1 ini adalah bersamaan kawat lurus yang berarus. Rumus awalnya adalah integral mu0 I per 4pi dikali dl vektor dikali r vektor per r kuadrat. Nah, untuk integralnya, berarti adalah dari 0 sampai tak hingga. Karena panjang dari sini sampai sini adalah 0 sampai tak hingga. Nah, untuk rumus turunannya, saya menggunakan df seperti yang Ibu Arini gunakan. Karena ini menggunakan konsep yang sama dengan Ibu Arini jelaskan di video di Classroom. Jadi df ini adalah dl ini adalah dlr dikali sin theta. Seperti ini. Tapi saya menggunakan f karena itu. Dan r ini saya ubah menjadi x kuadrat per a kuadrat. Asalnya adalah dari x tambah a kuadrat tambah a kuadrat karena itu adalah Pythagoras. Untuk mencari nilai r, kita harus mengetahui rumus menjadi besar x kuadrat ditambah a kuadrat seperti rumus dari Pythagoras itu sendiri. Ini saya misalkan sama seperti yang Ibu Alin jelaskan, saya menggunakan pemisalan sin theta sama dengan cos alpha, dan turunan dari f adalah a sekan kuadrat alpha dikali d alpha. Nah, ini adalah a dikali sekan kuadrat alpha dikali d alpha dikali cos theta per a kuadrat. Nah, x ini diganti dengan 1 plus tan kuadrat. Nah, 1 plus tan kuadrat ini sama hasilnya dengan sekan kuadrat alpha. Karena bisa kita coret. Nah, kita integralkan rumus yang ini. Rumus yang ini kita integralkan. Hasilnya adalah menuju ke sini. Karena kita mengintegralkan dari sini. Jadi kita integralkan alfanya. Kan jika cos alfa diintegralkan terhadap alfa, maka hasilnya adalah sin alfa. Dan pada integral adalah 0 sampai tak hingga. Yang satu tak hingga ini saya menggunakan pi per 2. Karena nilainya memang pi per 2. Nah, lalu saya hitung ke bawah. Jadi hasil adalah mu0 dikali I per 4 pi kali A dikali sin pi per 2, yaitu hasil adalah 1, kurangi sin 0, yang hasil adalah 0. Jadi, untuk rumus dari sin 1 adalah mu0 dikali I per 4 pi A. Selanjutnya adalah untuk B2 yang menggunakan I yang ke arah kiri. Jadi ini yang saya tunjukkan adalah yang I-nya ke arahnya ke kiri. Nah, untuk yang I ke arah kiri rumusnya sama. Yang menjadi perbedaan adalah batas dari sin alfanya ini. Dan dari batasnya. Jadi itu yang ini jadi minus alfa, ini jadi 0. Karena yang I mengarah ke kiri dimulai dari minus alfa. Karena itu ini adalah min alfa dan dia menuju ke 0, ke arah 0. Yang atas adalah 0. Kita lanjutkan. Sin jadi adalah mu0 dikali I per 4 pi A sin 0 dikurang sin pi per 2. Sin 0 adalah 0 dikurangi sin pi per 2 adalah 1. Ini kalau dikalikan adalah mu0 dikali min 1. Hasilnya minus mu0 I dikali 4 pi A. Nah, untuk mencari
B total dari yang sini sama dengan B1 ditambah B2. Nama saya Muhammad Fadila Sraharja. Saya akan menjelaskan medan magnet pada kawat melengkung atau setengah lingkaran. Jadi pada konsepnya itu sama saja dengan kawat melingkar, hanya saja berbeda pada batas-batas integralnya saja. Kita lanjut. Jadi seperti ini gambarnya. Ada kawat melengkung dengan titik P di tengahnya dan berjari-jari. Kita akan mencari medan magnet di titik P tersebut. Rumusnya sama seperti pada kawat melingkar, yakni B sama dengan integral mu0 dikali I dibagi 4V dikali dl cross R dibagi R kuadrat. L di sini merupakan elemen panjang. Lalu mu0 dikali I dibagi 4V integral dl sin theta. Sin theta di sini merupakan sudut antara elemen panjang atau L dan R yang merupakan 90 derajat, sehingga sin theta-nya bernilai 1. Lalu bawahnya batas-batas integralnya dari 0 hingga VR, karena ini merupakan setengah lingkaran. Jika pada rumus kawat melingkar lingkaran penuh, batas-batasnya merupakan 0 sampai 2 VR, karena ini setengah lingkaran, batas-batasnya hanya setengahnya saja, yakni hingga VR saja. Lalu kita masukkan mu0 dikali I dibagi 4V, dalam kurung VR dikurangi 0 dibagi R kuadrat. Lalu kita menemukan rumus akhirnya, yakni mu0 dikali I dibagi 4R. Nah, untuk menentukan arahnya kita lihat bahwa I-nya itu berlawanan arah jarum jam. Dengan menggunakan kaidah tangkanan, kita simpulkan bahwa arah dari medan magnetnya keluar bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk menjawab pertanyaan pada soal ini, yaitu hitunglah medan magnet pada titik P, titik pusat pada kawat melengkung, yaitu dengan menggunakan dua rumus, yaitu rumus pada kawat lingkaran berarus dan kawat lurus berarus. Yang pertama kita bahas yaitu rumus kawat lingkaran berarus, yaitu dengan menggunakan rumus ini, yaitu B sama dengan mu0 kali I per 4pi dengan integral batasnya 0 sampai 2 PR dl per R kuadrat. Namun pada rumus ini yaitu menggunakan satu lingkaran penuh. Tapi pada soal kita menggunakan setengah lingkaran. Jadi terdapat perubahan, yaitu pada rumus yaitu menjadi mu0 dikali I per 4pi dengan batas integral 0 sampai 2 PR dl per R kuadrat. Dan hasil akhir pada rumusnya yaitu mu0 dikali I per 4R dengan arahnya keluar bidang. Dengan cara kedua yaitu pada rumus kawat lurus berarus, yaitu kita menggunakan rumus seperti ini, yaitu I per 4R dengan arahnya keluar bidang. Dengan cara kedua yaitu pada rumus kawat lurus berarus, yaitu kita menggunakan rumus seperti ini, yaitu pada B1 kita menghasilkan rumus yaitu mu0 kali I per 4 pi A. Sedangkan pada B2 kita menghasilkan rumus yaitu minus mu0 dikali I per 4 pi A. Maka kita jumlahkan B1 dengan B2 akan menghasilkan 0. Karena di sini kita menghasilkan hasil yang sama, dan pada B2 kita mendapati bahwa ini adalah negatif dan hasilnya 0. Jadi untuk menjawab pertanyaan soalnya, kita hanya menggunakan rumus pada lingkaran berarus yaitu 4, yaitu mu0 dikali I per 4R. Sekian yang saya dapat simpulkan dari materi teman-teman saya. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan pada penjelasan teman-teman saya dan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.